Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fatty liver. Jadi kalau tadi hampir semua tidak tahu, maka fatty liver itu adalah perlemakan hati. Jadi fat lemak, liver itu hati. Jadi kalau ada yang bilang sakit hati, itu sebenarnya sakit liver ya. Nah, jadi kalau dibilang fatty liver itu artinya ada lemak di hatinya, ya. Normalnya di hati kita itu memang ada lemak, kurang dari 5%, ya, kurang dari 5% saja ada lemak di hati. Karena hati itu tugasnya salah satunya adalah memetabolisme lemak. Jadi kalau metabolismenya itu berlebihan atau hasil produksi lemaknya itu berlebihan di tubuh kita, salah satunya bisa disimpan di hati. Nah, kalau kita berlemak biasanya kan di bawah kulit tuh, makanya lingkar perutnya besar, terus lingkar kakinya besar, lingkar lengannya besar. Nah, itu karena ada lemak di bawah kulit. Kalau di sini lemaknya numpuknya di hati, gitu ya. Jadi dua tempat penyimpanan lemak itu, satu di bawah kulit, kita bilang lemak subkutan, lemak di bawah kulit, satunya lemak di hati. Kalau dibilang penyakit hati, penyakit liver itu sebenarnya banyak macamnya. Jadi kalau ada yang bilang sakit apa? Oh, dia dibilang dokter hepatitis gitu. Hepatitis itu banyak, bukan hanya hepatitis B yang sering kita dengar, hepatitis C gitu. Tapi semua hal-hal, bisa virus, bisa bakteri, bisa karena obat-obatan, bisa karena toksin-toksin atau racun, itu bisa menyebabkan radang hati. Kali ini kita akan bahas radang hati yang disebabkan karena lemak, ya. Gini ya. Nah, kenapa tadi ada judulnya bahaya tersembunyi di balik gaya hidup modern? Karena ternyata makanan-makanan yang kita makan selama ini mencetuskan perlemakan di hati. Kita kan sering tuh, nanti saya lihatkan gambarnya ya. Jadi sering makan-makan, apa contohnya yang bikin lemak? Kan lemak lah ya. Contohnya kan lemak kita makan jadi perlemakan hati, oke? Nah, ini kalau hati normal, ini kalau pernah lihat hati ayam, ya seperti itulah kira-kira hati kita, tapi lebih besar. Kalau udah ada perlemakan hati, maka yang kuning-kuning ini itu lebih banyak nih, lihat nih. Kalau di sini kan dia bagus nih, ya. Nah, ini lebih banyak dia lemaknya. Nah, apa yang terjadi kalau banyak lemak di hati rupanya? Kenapa? Gak apa-apa kan sebenarnya? Nah, ternyata kalau perlemakan hati ini terus-menerus, dia 5 tahun, 10 tahun, itu bisa menyebabkan pengerasan hati. Jadi kalau dulu kerusakan hati itu disebabkan karena virus, tapi zaman sekarang disebabkan karena perlemakan hati. Jadi di dunia, di internasional, penyakit hati itu terutama nomor 1 sekarang disebabkan karena perlemakan hati. Bisa karena makanan-makanan, bisa juga karena adanya alkohol, dari alkohol. Kalau dulu kan trennya yang alkoholik itu orang luar negeri lah. Tapi sekarang ternyata di Indonesia kita juga banyak yang alkoholik. Nah, itu juga salah satu memicu kerusakan hati, bisa juga mempercepat terjadinya perlemakan hati. Nah, ini penyebabnya ya. Tadi kan udah kita ceritakan apa itu definisinya, sekarang penyebabnya apa. Nah, ini sugar, sweet, beverage. Jadi minuman-minuman yang manis ya. Minuman yang manis, terus makanan-makanan yang tidak sehat, processed food terutama ultra processed food seperti ultra processed itu contohnya sosis, bakso ya. Kemudian tepung-tepungan itu kan kalau kita rasakan tepung itu nggak manis kan. Nah, tapi di tubuh kita itu karbohidrat akan diubah menjadi glukosa. Nah, gula itu kalau di tubuh kita tidak ada penyimpanan lagi, jadi kalau kita makan nih, makan roti misalnya. Ini roti tok loh, belum ada isinya. Kalau ada isinya misalnya isi coklat, tambah lagi tuh nanti. Kalau ada isinya misalnya krim-krim apa gitu, nah tambah lagi ya. Nah, kita cerita roti tawar kan sering kan ibu-ibu apa kakek nenek kita itu biskuit-biskuit, roti-roti, ya sejenisnya itulah ya. Nah, itu hati-hati itu sebenarnya unhealthy diet. Jadi dia makanan yang tidak disarankan untuk dikonsumsi terus-menerus. Ya, jadi jangan ada orang sakit lambung di sini yang terus-terusan makan roti-roti, kue-kue itu gak akan sembuh. Saya jamin itu. Ya, karena dia tidak diet yang sehat. Karena dia mengandung gula, mengandung tepung. Tepung itu jadi gula ya. Kalau bikin roti, saya kebetulan tahu bikin roti, kita itu akan mencampur tepung, gula,
kemudian butter atau margarin, kalau agak kaya sedikit ya butter lah dia campur. Ini bikin sendiri loh, homemade. Kita kan jarang tuh makan telur dijadikan sebagai breakfast, sebagai sarapan tuh jarang toh. Nanti kolesterol lah, nanti naik lah tensinya, naik gula, padahal nggak ada sama sekali. Yang bikin kolesterol itu apa contohnya Pak? Yang bikin kolesterol? Apa? Hah? Kolesterol itu sebenarnya dari hewan, ya. Kolesterol dari hewan. Kalau dari tumbuhan itu fitosterol namanya. Jadi lemak hewan, ya. Jadi kalau kita makan jeroan, nah itu, ya, itu yang memicu. Kalau kita makan telur, dia itu omega 3 sebenarnya, lemak baik. Asal jangan berlebihan saja. Ya makan sekilo sehari kan nggak mungkin juga toh. Kecuali mau jadi atlet ya. Jadi atlet itu dia butuh protein yang banyak, butuh lemak baik yang banyak karena diimbangi dengan kegiatan olahraganya yang juga tinggi ya. Intensitas olahraganya juga tinggi. Tapi kalau kita untuk kerjaan sehari-hari 2 sampai 4 telur sehari itu bagus ya. Jangan ya itu tadi anaknya atau orang tuanya atau kita sendiri makannya pagi-pagi apa roti, oh kayak orang-orang barat itu kita ya. Western itu mereka sangat memperhatikan kebutuhan kalorinya, jadi nggak yang mungkin pengembangnya nggak yang seperti kita kan pelembut ya. Kalau bikin roti Indonesia sukanya lebih lembut ya, kalau mereka rotinya di sana lebih lebih keras ya. Begadang itu juga ternyata mempercepat terjadinya perlemakan hati ya. Stres, physical inactivity artinya ya gerakannya duduk-duduk, jalan dikit, duduk lagi. Nah, sedentary lifestyle sama lah ini ya. Jadi aktivitas yang berkurang, kemudian makan makanan yang manis-manis, itu ternyata mempercepat terjadinya perlemakan hati. Jadi orang-orang yang obesitas, overweight, orang-orang yang diabetes, itu cepat sekali perlemakan hati. Ya, kenapa orang-orang diabetes cepat perlemakan hati? Karena energi utama kita, kalau kita kerja, kalau saya ngomong seperti ini, maka kalori utama kita yang dibakar adalah gula. Ya gula. Nah orang diabetes itu kan terjadi kerusakan ketidakmampuan sel tubuh untuk memproduksi gula sebagai sumber energi. Glukosa itu nggak sanggup dia, bukan nggak sanggup, artinya dia tidak mempedulikan adanya glukosa di situ karena insulinnya rusak. Ya, jadi harusnya kalau kita bekerja, insulin kita itu akan berusaha untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Glukosa tahu? Gula, kita makan itu kan ada karbohidrat. Nah, itu ada gulanya toh. Nah, pada orang sakit diabetes karena bensin dari gulanya itu terganggu karena hormon insulinnya rusak, maka yang akan dipakai adalah lemak. Metabolisme lemak berlebihan, metabolisme lemak yang berlebihan dan tidak memakai gula, maka terjadilah perlemakan hati akhirnya ya. Kemudian ada juga obat-obatan yang mempercepat terjadinya perlemakan hati. Kemudian kalau orang yang ngorok, yang obstructive sleep apnea, dia bahkan sampai kalau pasangan lihat kita tidur itu, kita lihat pasangan kita tidur, kalau ada dia beberapa saat, beberapa detik dia, ini kok kayak nggak bernapas ya. Nah itu namanya obstructive sleep apnea. Jadi dia ada obstruksi atau penyumbatan saluran napas sementara ya. Nah kemudian orang-orang yang menopause ya, yang 50-an. Nah kemudian orang-orang kulit putih itu ternyata dia mempercepat terjadinya perlemakan hati. Nah dari tadi kan kita sibuk, oh ini perlemakan hati, penyebabnya ini kenapa rupanya kalau orang perlemakan hati, tadi sudah saya singgung di depan ya. Nah, bisa menyebabkan terjadinya sirosis. Sirosis itu pengerasan hati. Jadi kalau ada keluarganya di sini yang kuning, perutnya besar, muntah darah, buang air besarnya hitam, mungkin saja terjadi sirosis atau pengerasan dari hati. Nah, pengerasan dari hati ini bisa disebabkan karena adanya perlemakan hati. Salah satunya itu ya, walaupun ada juga Indonesia masih lebih banyak itu adalah hepatitis virus ya. Tapi kalau di dunia sirosis ini, pengerasan hati ini terutama disebabkan dari perlemakan hati tadi. Ya karena memang perubahan dari jenis makanan yang dimakan saat ini. Orang-orang kan sekarang lebih suka itu ya, gorengan ya kan. Kalau dulu kan kakek nenek kita, nenek moyang itu kan kerjanya di kebun, di ladang, terus dia ada makanan apa dia panggang gitu kan. Nah kalau sekarang kan dia
kita itu kan lebih ke bawa bekal anak apa tuh? Nugget, ya kan? Tepung kan? Terus bakso, mie. Bahagia tuh nanti anak-anaknya. Bekalmu apa? Katanya temennya. "Eh, bakso, mie goreng." Nah gitu kan. Kalau zaman sekarang gitu toh. Nah, perubahan pola itulah tadi yang menyebabkan tingginya sekarang angka kejadian perlemakan hati. Jadi kalau dulu yang namanya kanker hati disebabkan karena virus, hepatitis B, hepatitis C, maka sekarang kanker hati banyak sekali disebabkan oleh perlemakan hati. Ya, next lagi. Nah, apa gejalanya yang tadi udah saya singgung? Dia bisa turun berat badan, kemudian mual muntah, kemudian ini ada luka-luka di kulitnya jadi lebam-lebam gitu. Nah, terus ini tadi ya bleeding, perdarahan. Kemudian ada nyeri di kanan, di perut kanan, ya bisa konstipasi, bisa diare, kurang nafsu makan, urinnya kayak teh, gelap. Nah, kemudian ini matanya kuning gitu. Jadi kalau ada sakit kuning bisa disebabkan dari perlemakan hati. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya tadi sama, kalau misalnya makannya yang unhealthy diet tadi yang tidak sehat, berarti kita kembali ke real food ya. Turunkan berat badan, kontrol gulanya kalau dia diabetes, kemudian rajinlah pengecekan ya, screening, MCU, medical check up, makan yang rendah kolesterol, rendah trigliserida ya ini makan dagingnya, jangan makan lemaknya. Makan dagingnya, jangan makan ususnya. Makan dagingnya, jangan makan gazebonya. Dagingnya yang dimakan, oke? Nah, eat a healthy, balanced diet. Kemudian minum vitamin kalau diperlukan ya. Nah, jadi para dokter, kami sekalian akan melakukan pengecekan terhadap Bapak Ibu, keluarga-keluarganya dengan USG terutama. Karena ini sudah bisa kita lihat ada perlemakan hati atau tidak. Jadi nanti kita lihat dia lebih putih, normalnya seperti ini. Warnanya lebih abu-abu, ini lebih ke putih. Nah, kalau udah sirosis dia lebih kecil hatinya. Kalau di RSUD kita punya fibroscan untuk melihat apakah sudah terjadi radang hati yang berat atau tidak dari pasiennya. Jadi kita bisa nanti kita lihat ada yang ringan, sedang, berat gradingnya. Nah, kalau ini nanti kita bisa lihat angkanya. Oh, ini berarti radang hatinya sudah berat. Oh, ini masih ringan. Kalau dia masih sedang, ringan sedang, itu masih bisa kita perbaiki dengan penurunan berat badan, dengan diet yang baik, dengan olahraga yang rutin. Pasien-pasiennya bisa kembali ke normal lagi ya. Jadi tidak yang radang berat atau sirosis tadi. Sirosis itu pengerasan hati. Oke. Demikian apa ya, penyegaran lah ya dari saya supaya tahu nanti kalau misalnya perlemakan hati kata